Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizal Bagus Hidayat dengan NIM 224 10 10 10 45 dari kelas A. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai LKM 2, yaitu dataset iris. Yang kita lihat pada dataset iris sendiri, kalau misalkan mau dilihat, datanya adalah seperti ini. Ada petal width, petal length, sepal width, sepal length, dan juga species name. Jadi kita akan identifikasi sesuai dengan langkah kerja dari arahan LKM 2. Selanjutnya, pada soal pertama, jelaskan makna dataset. Jelaskan pula makna data training dan data testing. Jadi dataset itu sekumpulan data yang terdiri dari satu terlebih variabel diambil dari satu atau beberapa sumber yang biasanya disusun dalam bentuk tabel atau struktur lainnya. Dataset yang digunakan dalam berbagai bidang ilmu komputer, statistik, ilmu sosial, dan lain-lain untuk analisis atau machine learning, pengujian hipotesis, ataupun keperluan lainnya. Lalu untuk data training dan data testing itu merupakan konsep dalam machine learning atau pembelajaran suatu mesin. Di mana data training itu bagian dari dataset yang digunakan untuk melatih algoritma dari pembelajaran mesin itu sendiri. Di mana dalam machine learning itu model diberikan data training untuk mempelajari pola-pola yang ada pada dataset tersebut. Sehingga data training harus cukup representatif dan beragam agar model dapat mempelajari dengan baik datasetnya. Lalu yang kedua data testing. Data testing adalah bagian dataset yang terpisah dari data training yang digunakan untuk menguji apakah algoritma atau performa dari suatu model terhadap algoritma yang dilatih tadi. Jadi data testing itu membantu dalam mengevaluasi seberapa baik model tersebut paham tentang dataset tersebut. Kemudian dataset sebaiknya digunakan dalam proses pelatihan agar tidak ada kebocoran informasi dari data testing ke dalam pembelajaran data model. Terus yang kedua, jelaskan proses penyusunan dataset. Di sini ada 8 ya. Ada 8. Yang pertama, identifikasi tujuan dan kriteria. Kayak kita tuh mengidentifikasi apa kita mau mencari apa sih dari datasetnya. Mau mencari apa sih? Nah, terus kita tentukan apa yang akan diukur dan tujuan apa yang akan digunakan serta kriteria apa yang perlu dipenuhi untuk dalam mengumpulkan data tersebut. Terus yang kedua, pengumpulan data. Data itu bisa diperoleh dari berbagai macam hal seperti survei, sensor, catatan manual, atau database. Kemudian yang ketiga, pembersihan data atau cleaning data. Kenapa ini penting? Karena agar tidak terjadi error dalam kita lakukan training dataset tadi, training dan juga testing, atau jika dilakukan di machine learning. Dan juga itu membuat data menjadi bagus lah, karena kan kita di sini juga menghilangkan nilai-nilai yang kosong atau outlier atau kesalahan entry. Lalu selanjutnya ada pemilihan fitur engineering. Jika diperlukan, langkah ini melibatkan pemilihan fitur atribut yang paling relevan atau bermanfaat untuk analisis dan atau pembelajaran mesin. Selanjutnya ada pembagian dataset. Nah, setelah data itu dikumpulkan dan dibersihkan atau di-cleaning tadi, dataset itu biasanya dibagi menjadi dua atau tergantung sih dengan kebutuhannya. Bagian ini bisa menjadi data training, data validasi, atau testing. Untuk umumnya sih training dan testing sih. Terus data training digunakan untuk melatih model, data visualisasi digunakan untuk menyetel parameter model, dan data testing digunakan untuk menguji performa model. Selanjutnya anotasi atau labeling. Ini juga opsional karena labeling juga terkadang tidak diperlukan. Jadi langkah ini melibatkan penambahan informasi atau kategori tertentu terhadap contoh data. Terus yang ketujuh ada pengujian dan validasi. Setelah disusun untuk pentingnya divalidasi apakah pengujian dataset memenuhi tujuan awalnya atau enggak. Lalu dokumentasi itu mendokumentasikan dataset dengan baik termasuk dengan metode pengumpulannya bagaimana, pemrosesan datasetnya bagaimana, dan penjelasan mengenai setiap atribut atau fitur dalam dataset.
Lalu untuk yang nomor 3, kita jelaskan makna atribut dataset dalam iris atau yang ada pada iris dataset iris underscore dataset CSV. Lalu jelaskan pula makna kelas dataset iris. Jadi dataset iris ini itu katanya sih itu salah satu dataset paling terkenal yang merupakan dalam pembelajaran mesin dan juga statistik. Dataset ini terdiri dari 150 sampel dari 3 spesies iris yang berbeda, Setosa, versicolor, dan virginica. Nah, tapi di dalam sampel ini juga ada dataset unknown. Memiliki 4 atribut. Yang pertama, yang seperti yang kita lihat tadi, ini ada petal width atau petal petal width, kemudian ada petal length, sepal width dan sepal length. Untuk petal width sepal length atau panjang kelopak ini adalah panjang dari kelopak bunga iris itu sendiri dalam sentimeter. Yang dimana atribut ini mengukur jarak dari ujung kelopak bawah hingga ke tempat pertemuan tepi kelopak. Kemudian yang kedua itu adalah sepal width. Sepal width itu lebar kelopak di mana atribut ini mengukur jarak melintang dari suatu tepi kelopak ke tepi kelopak yang lain melalui pangkal kelopak. Kemudian yang ketiga ada petal length. Petal length ini panjang dari daun bunga iris. Atribut ini mengukur jarak dari ujung daun bawah hingga ke titik tempat daun tertinggi. Dan petal width, lebar daun bunga, itu adalah uh, yang mengukur jarak dari melintang dari bunga di titik terlebar. Lalu kemudian untuk menjawab yang kedua, jelaskan pula makna dataset iris. Kelas makna kelas pada dataset iris. Di dataset ini ada 3 kelas. Sebenarnya ada 4, saya tidak masukkan karena ini unknown data. Pada yang terakhir itu ada spesiesnya unknown, jadi tidak tahu. Mungkin tambahkan aja ya. Oke, selanjutnya kelasnya dibagi 4 lah ya. Yang pertama ada Setosa, ini ya spesiesnya Setosa, versicolor, spesies versicolor, virginica. Yang keempat itu unknown atau tidak diketahui spesiesnya. Terus tujuan dari menggunakan dataset iris ini untuk melatih model klasifikasi untuk dapat memprediksi spesies iris berdasarkan atribut yang diukur. Proses penyusunan dataset iris melibatkan pengukuran atribut dari berbagai sampel bunga iris yang diperoleh dari penelitian pengamatan lapangan. Setelah atribut ini diukur, mereka kemudian disusun dalam sebuah dataset berbentuknya tabel. Lalu kita klasifikasikan berdasarkan kelas-kelasnya. Oke, selanjutnya nomor 4, masukkan dataset iris sebagai array 2D di NumPy. Pisahkan setiap kelas di array yang berbeda. Setosa, versicolor, virginica, dan unknown. Baik, kita masuk ke codingannya aja ya. Yang pertama, import pandas SPD. Seperti biasa kita gunakan pandas untuk import CSV-nya. Kemudian ada import NumPy SNP atau kita import NP sebagai NumPy untuk melakukan eksekusi pemasukan array. Jadi di sini yang pertama data PD read CSV, iris dataset CSV seperti biasa untuk import dari iris dataset CSV-nya. Lalu ada array data to NumPy karena awalnya ini dia kan numerik, kita ganti ke NumPy agar kita bisa masukkan array dari data yang kita read tadi. Lalu kita buat variabel untuk setiap kelasnya, ada Setosa data, versicolor, virginica, dan juga unknown. Dimana kita masukkan array data itu ya tadi yang udah dirubah dari NumPy, dimana array data sama dengan Setosa ini maksudnya untuk kita ngambil seluruhnya di yang terakhir, kolom terakhir itu untuk setiap barisnya pada kolom terakhir itu yang cari sama dengan Setosa. Kalau yang versicolor yang sama dengan versicolor. Misal pada datasetnya kan ini yang terakhir ada Setosa, terus kemudian ada versicolor, kemudian ada unknown dan lain-lain. Jadi untuk kita ngambil di kolom terakhir, kemudian kita ngambil semuanya dan juga kan datanya masih numerik nih tadi. Kita ganti S-type. Yang ini kita ambil semua baris dan juga kita ambil dia dari indeks pertama sampai indeks terakhir. Indeks min 1, indeks min 1-nya tidak ikut. Jadi
kan yang ini nomornya, jadi tidak usah ikut indeks ke 0 seperti itu. Jadi kita masukkan ke dalam variabel tadi, lalu kita print. Ini kita contoh aja ya, kita ngambil data pertama sampai ke 5. Kalau mungkin mau yang eh, apa, mau yang lengkap bisa contoh di sensus data gini. Agak sedikit panjang ya kalau misal kita ini, jadi dia akan ke input semua. Kalau misal kenapa tadi saya sampai 5, agar mempersingkat saja, karena biar ditampilkan hanya 5 baris saja. Oke, ini outputnya. Kemudian nomor 5, buatlah scatter plot menggunakan pasangan atribut berikut setiap kelas, di mana berikan warna merah untuk setosa, hijau untuk versicolor, biru untuk virginica, dan kuning untuk anon. Lakukan untuk yang pertama sepaleng dengan petal width, sepal width dengan petal length, sepaleng dengan petal length, kemudian ada sepal width dengan petal width. Kita lanjutkan ke sini. Nah, dari sini kita seperti biasa import pandas SPD, kemudian import matplotlib untuk membuat scatter plotnya nanti. Ya, ini sama data P dari CSV, kemudian ini sama. Untuk tadi kan kita gunakan yang seperti ini. Kemudian yang ini kita gunakan dari data, kita ambil yang spesies kolom spesies name. Untuk yang seta versicolor sekian. Nah, kemudian color sesuai dengan ketentuan tadi. Kemudian fix x, dia ngambil ukurannya dari yang ditampilkan untuk scatter plotnya. Kita ambilnya ukuran 12/10. Lalu kita ini untuk yang A, sepaleng dan petal width. Kemudian ini yang B, yang C, yang D. Yang B dengan aksis 0,0 atau yang sebelah sini. Kemudian yang A, yang B yang sebelah kanannya, ini C, ini D. Seperti itu. Mungkin aku jelasin satu aja ya. Jadi dari yang ini external scatter, kita akan membuat scatter plot, di mana untuk setosa data atau ini yang tadi kita yang spesies setosa itu kita ambil sepalengnya sama petal width-nya, lalu kita kasih color setosa. Color setosanya di sini apa, red. Lalu kita kasih label setosa break dengan semuanya ini. Jadi kita ambil sepalengnya, jadi di sini nanti akan ada sepaleng untuk x-nya, petal width-nya yang y-nya, maka akan diletakkan di titik-titiknya. Kemudian kita set label sendiri untuk x dan y, x-nya petal width dan juga sepaleng. Berikut begitu juga dengan yang nomor B, nomor C, nomor D. Untuk outputnya, lalu kita plt type layout untuk layoutingnya, karena kita eksis tadi 0110 seperti itu, dan juga plt show untuk menampilkan. Untuk tampilannya seperti ini, masuk ya. Nah, tampilannya seperti ini, scatter plotnya. Nah, lanjut, jelaskan bagaimana karakter pengelompokan setiap kelas scatter plot. Yang pertama, karakternya itu yang pertama dan nilai atribut menentukan posisi. Yang kedua, plot sebar paling umum punya 2 dimensi. Tapi ada yang memiliki sepertiga dimensi. Yang ketiga, seringkali atribut tambahan dapat ditampilkan dengan menggunakan ukuran bentuk, warna, dan tanda mewakili objek. 4. Ini berguna memiliki array plot pencari yang dapat meringkas-ringkas hubungan dari beberapa atribut. Kemudian scatter diagram digunakan untuk menguji seberapa kuat hubungan antara dua variabel, memastikan firasat hubungan sebab akibat. Misalnya nomor 7 yaitu perhatikan data berjenis unknown. Jelaskan bagaimana cara meramal data jenis unknown. Karena data jenis unknown itu tersebar ya di berbagai sisi. Seperti kita lihat tadi tuh, kayak ini ada di sini-sini, kemudian ini ada di sini-sini, kemudian ada di sini-sini. Karena juga kan data unknown ini dia kan nggak diketahui, dia bukan masuk ke yang tadi, bukan masuk ke versicolor, kemudian bukan masuk setosa, dan juga bukan masuk virginica. Dia jadi tidak tahu apakah mereka juga dalam satu dalam satu spesies yang sama. Maksudnya karena kan ini juga tersebar kan dari gambarnya, apakah dia emang ada spesies khusus yang
di daerah sini atau ada spesies khusus di sini atau mereka satu spesies karena mereka tidak ditentukan kan di luar dari ketiga kelas yang tadi. Lalu selanjutnya buatlah paralel koordinat plot dari data yang berkelas sentosa versicolor, berikan warna merah sentosa. Nah, seperti itu. Jadi seperti sama dengan yang scatter plot tadi, 4 baris bla 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 bla. Ini kita masukkan untuk sentosa ID-nya dan juga colornya. Kita gunakan fix X untuk ukuran dari ininya. Ukuran dari koordinat plotnya. Lalu kita for species color in color item sources data kita ambil untuk data yang spesiesnya name aja untuk kita ambil datanya keseluruhan selain di si data spesies itu tadi. Kemudian kita AX Legend ini untuk menampilkan Setosa, versi color, Virginica. Ini padahal udah saya gini. Oh, error malah. Lalu untuk title-nya, kalau yang ingin tambah title, kemudian ini ada untuk label X dan Y-nya. Untuk validation untuk menampilkan. Ya begini, terus dijelaskan bagaimana karakter pengelompokan setiap kelas pada koordinat plot. Ya ini digunakan untuk memplot atribut berdimensi tinggi, kemudian bukan menggunakan sumbu tegak lurus, melainkan gunakan sumbu sejajar. Nilai atribut dari setiap objek diplot sebagai titik pada setiap sumbu koordinat yang sesuai, dan titik tersebut dihubungkan dengan sebuah garis. Setiap objek direpresentasikan dalam sebuah garis. Seringkali garis-garis mewakili objek berbeda dikelompokkan bersama setidaknya untuk beberapa atribut. Pengurutan atribut penting untuk mengelompokkan tersebut. Terus hasil dan analisis data, hasil pembahasannya yang pertama ada dataset Iris. Dataset Iris sendiri adalah sebuah dataset yang sering digunakan dalam pembelajaran machine learning. Dalam machine learning, dataset ini berinformasi dari 3 spesies Setosa, Versicolor, Virginica, ada pun juga yang unknown tadi. Setiap sampel memiliki 4 atribut yang numerik, yaitu petal width dan length tadi, dan juga sepal width dan sepal length tadi. Kemudian yang kedua proses penyusunan dataset tadi ada 8 langkah yang itu termasuk seleksi, pemberian data, transfer data, atau 3 evaluasi. Kemudian ada scatter plot yang digunakan untuk menentukan kelas yang kita tadi, di mana menampilkan hubungan antar variabel bentuk titik-titik sehingga kita mempermudah dalam menentukan kelas. Kemudian karakter pengelompokan kelas pada scatter plot itu di mana setosa secara jelas terpisah dari kelas lain. Kita lihat sendiri untuk setosa nih merah terpisah dari kelas yang lain. Iris versicolor memiliki overlap yang signifikan terutama dalam pasangan treble sepal length dan sepal width. Kemudian data kelas unknown ada di seluruh tersebar di seluruh dimensi tapi ada juga membentuk dimensi sendiri. Kayak ini dia tersebar tapi kayak dia kayak membentuk dimensi sendiri. Karena kan beda jauh kan dari yang lain. Kemudian yang 5 parallel koordinat plot. Parallel koordinat plot itu digunakan memplot dua atribut dimensi tinggi dengan menggunakan sumbu sejajar. Dalam contoh parallel koordinat plot yang dibuat oleh Cyrus dipresentasikan garis-garis mewakili nilai dari setiap sampel, pengurutan atribut penting, melihat pola pengelompokan yang mungkin terjadi. Jadi kesimpulannya, yang pertama ada dataset Iris, dataset yang sering digunakan dalam pembelajaran machine learning dan pembelajaran mesin atau machine learning dan statistik untuk mempelajari klasifikasi pengelompokan spesies Iris berdasarkan atribut-atribut yang diberikan atau atribut-atribut yang diukur. Yang kedua, proses penyusunan dataset melibatkan langkah-langkah seperti pengukuran atribut, pemberian data, hingga evaluasi tadi untuk memastikan dataset siap digunakan untuk analisis. Scatter plot atau parallel coordinate plot itu dua teknik visualisasi yang berhubungan untuk memahami hubungan dari antar variabel. Yang ketiga, yang keempat, maksud saya dari variabel dari visualisasi yang dilakukan dapat dilihat iris sentosa memiliki karakteristik yang berbeda daripada yang lain. Simpulannya, pemahaman yang mendalam tentang dasar dan karakteristik pentingnya untuk memilih dan mengimplementasikan model pembelajaran mesin untuk tugas klasifikasi spesies Iris ini. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.